Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Jumlah hafiz mahasiswa UB kembali bertambah dengan wisuda 36 hafiz program Pusat Tahfidz Quran Masjid Raden Patah dari berbagai level. Ketua Takmir Masjid Raden Patah UB, Profesor Unti Ludikdo mengaku bangga dengan capaian ini karena para hafiz yang baru dapat melewati berbagai proses hafalan sambil menempuh perkuliahan. Unti mendorong agar para wisuda tahap selanjutnya jumlah hafiz dari program PTQ UB akan terus bertambah hingga mencapai 10% dari total mahasiswa Universitas Brawijaya. Dari 36 hafiz yang mengikuti wisuda, tercatat 13 hafiz hafal 30 juz dan 13 hafiz memiliki hafalan antara 15 hingga 20 juz. Pusat Tahfidz Quran Masjid Raden Patah melakukan prosesi wisuda kepada 36 hafidz yang sudah menyelesaikan program hafalan angkatan pertama. 36 hafidz tersebut terdiri dari 10 hafidz mahasiswa dan 26 hafidhah mahasiswi. Sebanyak 13 hafidz dan hafidhah memiliki hafalan hingga 30 juz. Program tahfidz ini merupakan salah satu program unggulan dari Masjid Raden Patah untuk mencetak generasi muda yang hafal Al-Quran dari kalangan mahasiswa. Para hafidz ini diharapkan mampu mengkombinasikan ilmu perkuliahan dengan ilmu Al-Quran yang mereka miliki sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu ini satu hal yang sangat membahagiakan kita semua. Pada pagi hari ini putra-putri kita di tengah kesibukan belajarnya masih mendapatkan kesempatan untuk terus mengasah hal yang sebelumnya sudah dimiliki, yaitu potensi diri untuk dapat mencapai tingkat hafalan Al-Quran pada masing-masing level yang mereka ikuti. Alhamdulillah pada angkatan pertama ini 38 wisudawan berhasil menuntaskan pada masing-masing levelnya, dan kita bersyukur juga ini 13 wisudawan pada 30 juz. Tepuk tangan semuanya. Bagi Universitas Brawijaya tentu ini sesuatu yang membanggakan. Program ini dibuka setiap tahun dengan bimbingan dari ustadz dan ustadzah yang berpengalaman dan metode pengajaran yang komprehensif. Universitas Brawijaya mendukung penuh agar jumlah hafiz maupun hafizah mahasiswa UB setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Rektor UB Bidang Kemahasiswaan Dr. Setiawan Nurdajaya Sakti pada wisuda angkatan pertama Pusat Tahfidz Quran Masjid Raden Patah. Setiawan mendorong agar mahasiswa yang mengikuti program tahfidz ini terus meningkat setiap tahunnya sehingga diharapkan dapat mencapai minimal 10% dari jumlah mahasiswa UB. Universitas akan mendukung penuh program tahfidz Masjid Raden Patah dengan kebijakan yang kondusif bagi terciptanya ekosistem dalam lingkungan hafiz Al-Quran. Universitas Brawijaya mendorong dan mendukung agar jumlah hafidz mahasiswa terus bertambah. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang kondusif bagi ekosistem pembentukan hafidz di Universitas Brawijaya. Saat ini pembentukan hafidz dilakukan melalui Pusat Tahfidz Quran yang berada di Masjid Raden Patah. PTQ UB membuka pendaftaran program tahfidz setiap tahun bagi mahasiswa dari berbagai angkatan. Mereka mendapatkan materi dan bimbingan hafalan dari pengajar yang berkompeten. Tentunya kita merasa sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menyelenggarakan kegiatan tahfidz
ini hingga sampai pada tahap wisuda. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Unti bahwa mendatang, kalau sekarang sih baru sekitar 36 mungkin ya, tapi mendatang insya Allah jumlah ini akan meningkat terus. Ini sebuah apa yang diutarakan oleh Profesor Unti tadi merupakan sebuah harapan yang menjadi PR bagi kita semua untuk diwujudkan. Begitu. Universitas Brawijaya menargetkan dapat memiliki hafid hingga mencapai 10% dari total jumlah mahasiswa Universitas Brawijaya. Berbagai aktivitas pertemuan dan konser yang berlangsung di tanah air sejak Januari 2023 mampu meningkatkan angka hunian hotel secara nasional. Data Badan Pusat Statistik pada Maret 2023 menunjukkan angka tingkat hunian hotel berbintang mencapai 47,83% atau naik 2,97% dari bulan Maret. Deputi BPS Puji Ismartini dalam keterangannya mengakui kenaikan ini disebabkan adanya berbagai kegiatan nasional seperti pertemuan asosiasi pariwisata, pertemuan internasional, hingga konser musik yang berlangsung di berbagai kota di tanah air. Geliat sektor pariwisata dalam bentuk meeting dan konvensi yang sudah berlangsung sejak awal tahun meningkatkan pergerakan ekonomi dalam bentuk meningkatnya angka hunian hotel berbintang di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik pada bulan Maret menunjukkan bahwa angka hunian hotel berbintang mengalami kenaikan secara bulanan sebesar 2,97% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Angka hunian hotel mencapai 47,83%. Yaitu naik sebesar 2,97% poin dibandingkan Januari 2023. Penyebab kenaikan TPK pada Februari 2023 ini diantaranya karena ada beberapa event-event internasional maupun agenda nasional. Seperti misalkan agenda internasional adalah ASEAN Tourism Forum 2023, kemudian ada pertemuan anggota East Asia Hydrographic Commission ya. Kemudian agenda nasional seperti Rakernas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dan juga konser-konser musik. Kenaikan tingkat hunian kamar ini menjadi angin segar bagi industri perhotelan untuk kembali naik seperti sebelum pandemi. Berbagai kegiatan meeting hingga konvensi diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan okupansi hotel dan turunannya. Pergerakan aktivitas masyarakat yang meningkat belum berbanding lurus dengan kenaikan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi umum. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan pada bulan Februari terjadi penurunan penumpang pada moda darat, laut, dan udara. Deputi BPS Puji Ismartini menjelaskan penurunan penumpang terjadi pada angkutan udara domestik dan internasional, kereta api, dan juga angkutan laut. Menurut Puji, hal ini terjadi karena masa low season terjadi pada bulan Februari. Diperkirakan kenaikan jumlah penumpang akan terjadi pada bulan puasa dan masa Idul Fitri. Kenaikan penumpang pada moda transportasi umum pada bulan Februari mulai terlihat adanya kenaikan yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada moda transportasi kereta api, angkutan laut domestik, dan penerbangan udara mengalami penurunan. Moda transportasi kereta api pada bulan Februari mencapai 26 juta, turun sebelumnya dari 29,0,2 juta penumpang. Angkutan udara domestik mencapai 4,4 juta orang, turun dari sebelumnya 4,95 juta orang. Sedangkan angkutan laut mencapai 1,31 juta, turun dari sebelumnya 1,54 juta orang. Penumpang pada seluruh moda transportasi, baik angkutan udara internasional
angkutan udara domestik, angkutan laut domestik maupun angkutan kereta api. Penurunan jumlah penumpang di seluruh moda transportasi pada Februari 2023 di antara lain disebabkan karena adanya efek musiman, di mana bulan Februari ini merupakan masa low season, ya. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa di bulan Februari jumlah harinya ini lebih sedikit 3 hari dibandingkan dengan Januari. Kemudian cuaca buruk di bulan Februari 2023 yang mengganggu aktivitas penerbangan dan juga pelayaran reguler yang melayani transportasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya pembatalan beberapa penerbangan dan penghentian sementara aktivitas pelayaran. Kenaikan jumlah penumpang diperkirakan akan terjadi pada bulan Ramadan dan Idul Fitri pada seluruh moda transportasi umum. Ratusan warga Kota Malang antusias menukarkan uang di Gedung Kartini Kota Malang untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Penukaran uang yang dilakukan bersamaan dengan pasar murah ini diadakan oleh pemerintah Kota Malang. Salah satu warga Kota Malang, Syukur, mengaku senang dengan layanan ini karena ditata dengan tertib sehingga memudahkan proses antrian warga. Syukur berharap kegiatan ini dapat berlangsung setiap tahun, terutama pada bulan Ramadan sehingga memudahkan warga. Selain itu, keberadaan pasar murah juga memberikan banyak kemudahan bagi warga untuk mendapatkan bahan pangan untuk Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Kota Malang bersama instansi terkait mengadakan penukaran uang dan pasar murah yang berlangsung di Gedung Kartini Kota Malang. Penukaran uang ini untuk kebutuhan Lebaran bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Perbankan Nasional. Program penukaran uang tersebut diminati oleh masyarakat yang sejak pagi antri untuk mengikuti proses penukaran uang. Warga yang akan menukarkan uang diminta untuk membawa kartu tanda penduduk agar tidak dapat menukar 2 kali. Kami datang ke sini bermaksud untuk menukar uang yang baru. Jadi dengan pelayanan Wali Kota Malang ini sangat tepat sekali, sehingga kalau bisa ini bisa dipertahankan. Setidaknya tahun depan juga sama semacam ini. Karena ini momen ini sangat bagus sekali bersama dengan pasar murah. Itu aja. Oke. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari warga karena mereka merasa terbantu dengan kegiatan penukaran uang untuk kebutuhan selama Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar pasar murah berbagai kebutuhan pokok untuk warga Malang agar dapat memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan dan Idul Fitri. Pasar murah tersebut menurut Dr. Hewan Anton dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan upaya pemerintah membantu warga pada bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Pasar murah ini juga merupakan upaya Pemkot Malang untuk menekan angka inflasi pada bulan Maret dan April yang diperkirakan meningkat karena tingginya permintaan kebutuhan bahan pokok. Pemerintah Kota Malang menggelar pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi warga Kota Malang. Pasar murah tersebut juga dirangkai dengan kegiatan penukaran uang untuk kebutuhan Idul Fitri. Dalam pasar murah tersebut, warga dapat membeli berbagai kebutuhan pokok sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri. Pasar murah tersebut merupakan upaya pemerintah kota untuk menekan angka inflasi pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Tingginya permintaan akan kebutuhan pokok diperkirakan dapat membuat angka inflasi naik, sehingga perlu dilakukan pengendalian melalui pasar murah. Dengan adanya pasar murah ini sangat membantu masyarakat dalam hal peningkatan perekonomian, dalam hal ini untuk mengatasi inflasi yang ada selama ini. Memang untuk Kota Malang, karena dengan adanya pasar murah ini akan daya beli masyarakat lebih baik lagi. Karena produk pertanian ini terutama ada sayur, ada buah, ada telur,
itu semuanya bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga daya beli masyarakat akan kembali normal kembali. Mungkin harapan Bapak kepada pemerintah Kota Malang apa Pak untuk dengan adanya pasar murah ini? Ya, dengan adanya kegiatan pasar murah ini harapannya ke depan memang harus terus ditingkatkan karena masyarakat agar sadar bahwa perekonomian akan bisa berjalan kalau tanpa ada peran serta dari masyarakat yang ada di Kota Malang. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi daya beli masyarakat dan harga-harga yang ada di Kota Malang bisa terkendali dengan baik. Diharapkan pasar murah tersebut dapat meningkatkan daya beli warga dan juga meningkatkan peran UMKM dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasar murah Pemkot Malang tidak hanya berisi kebutuhan sembako, namun juga produk binaan tim penggerak PKK Kota Malang. Stan PKK Kota Malang tidak mau ketinggalan dalam pasar murah dengan menjual produk urban farming, makanan ringan, dan karya anggota. Pengurus PKK Kota Malang, Sinarmi, mengatakan pihaknya turut serta dalam pasar murah sebagai ikut menyediakan berbagai kebutuhan lebaran yang terjangkau yang berasal dari produk anggota. Dengan keterlibatan tersebut diharapkan produk binaan PKK dapat terjual dan memenuhi kebutuhan warga menjelang Idul Fitri. Tim penggerak PKK Kota Malang tidak tinggal diam melihat kebutuhan warga akan berbagai bahan pokok untuk merayakan Idul Fitri. Melalui pasar murah, tim penggerak PKK menjual berbagai produk dan karya dari anggota PKK Kota Malang. Adapun produk dan karya anggota yang ditampilkan meliputi produk urban farming, produk makanan dan minuman untuk lebaran, hingga aneka kerajinan karya anggota. Diharapkan dengan pasar murah tersebut, warga Kota Malang dapat mengetahui dan membeli berbagai produk anggota PKK dan juga UMKM Kota Malang. Barang-barang yang dijual di sini yaitu hasil urban farming, olahan urban farming, kemudian kue-kue kering, juga ada sandal, sepatu, dan kriya, batik-batik. Tanggapan Ibu dengan adanya pasar murah ini apa? Masyarakat senang sekali dengan adanya tampilan dari PKK. Ini rupanya laris manis karena ini semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu dan persiapan untuk lebaran. Betul, Panci. Mungkin harapan Ibu atau harapan kelompok Ibu kepada pemerintah atau pemerintah Kota Malang apa Bu? Mungkin nanti pasar murahnya beberapa hari terus di beberapa tempat. Ya, harapan kami ini tadi saya tambahkan di sini juga ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK juga dari bank-bank, dari OJK jual panci murah sehingga panci 10.000, rata-rata 10.000, meskipun itu belinya lebih dari itu 50.000 tapi tetap dijual 10.000, jadi laris manis sampai kehabisan. Dengan pola tersebut, maka produk warga Kota Malang dan UMKM dapat menjadi salah satu pilihan dalam memenuhi kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri. Al-Quran merupakan salah satu bukti yang tidak terbantahkan dari kebenaran agama Islam. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Pusat Pembinaan Agama UB, Dr. Husnul Fatoni, pada pembukaan seminar membentuk generasi milenial yang cinta Al-Quran. Menurut Husnul, Al-Quran merupakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup sehingga Al-Quran merupakan bukti kebenaran dari Islam. Husnul berharap mahasiswa dapat meneladani dan mengamalkan isi Al-Quran sebagai bekal menjadi generasi milenial yang cinta Al-Quran pada era digital. Masjid Raden Patah UB menggelar seminar membentuk generasi milenial cinta Al-Quran sebagai bekal pemimpin bangsa dan negara. Seminar tersebut menghadirkan Kiai Haji Aksin Sakho dari PT IKI Jakarta. Seminar ini merupakan diskusi ilmiah yang membahas berbagai kandungan Al-Quran dengan menghadirkan pakar yang berkompeten agar mahasiswa UB dapat berdiskusi dengan ilmiah. Adik-adik perlu menyadari bahwa Al-Quran itu satu di antara 3 bukti kebenaran Islam yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Karena apa? Sesudah Al-Quran sempurna, sampai kiamat
Allah nggak nurunkan lagi firman baru. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam statusnya adalah khotaman nabiyin, nabi penutup para nabi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir, penutup para nabi, maka la nabiyya ba'dah. Konsekuensinya sampai hari kiamat Allah nggak ngangkat nabi dan rasul baru. Maka setelah Al-Quran sempurna, Allah juga tidak akan menurunkan firman baru. Karena setiap firman mesti disampaikan lewat para rasul. Diharapkan seminar tersebut dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa dalam memahami Al-Quran secara ilmiah sebagai bekal mahasiswa memimpin. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.